Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Jakarta, dan keluarga besar Bapak Mandoyo Suwarto dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020 diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara berkenan membaca sendiri di rumah masing-masing. Saya akan membacakan ayat 11 sampai 13 berbunyi, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Saudara, pernahkah kita berpikir mengapa bapak yang kehilangan anak yang bungsu tidak lagi berusaha mencari anaknya? Apakah ia tidak mengasihi anaknya? Apakah ia rela anaknya terhilang? Apakah ayahnya tersebut tidak berdaya menemukan? Saudara, ia memiliki kekayaan, kekuasaan, serta banyak hamba-hambanya untuk segera menemukan anak bungsunya. Tetapi ia tidak melakukannya sebab percuma menemukan anaknya tetapi tidak menemukan hatinya. Hati anaknya lebih terpaut kepada kekayaan ayahnya daripada terpaut kepada ayahnya sendiri. Anak seperti ini dianggap oleh ayahnya sudah mati. Lukas 15 ayat 32. Saudara, jika berbicara mengenai orang yang terhilang, sebenarnya bukan hanya orang tersebut tidak ke gereja atau tidak dekat dengan Tuhan dalam liturgi kebaktian, tetapi hatinya telah diserahkan kepada dunia ini. Berkenan dengan hal ini, Yohanes dalam suratnya berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Hal ini berarti bahwa orang yang terhilang bukan saja mereka yang ada di luar gereja, tetapi bisa juga yang ada di dalam gereja, seperti anak bungsu yang tidak seperasaan dan tidak sepikiran dengan ayahnya adalah anak yang terhilang. Saudara, pagi ini kita akan menyoroti apa saja tentang kebaikan anak yang terhilang. Hal-hal baik dari anak yang terhilang, yang pertama, membuat prakarsa sendiri. Dalam Lukas 15 ayat 13, anak yang terhilang memiliki inisiatif ingin mandiri. Kehidupan yang demikian cepat tumbuh dewasa dalam pertumbuhannya. Kedua, mencari pekerjaan tidak cerewet. Lukas 15 ayat 14. Saudara, di dalam ayat 14, anak yang terhilang pekerjaan apapun diterimanya walaupun hanya menjaga babi. Yang ketiga, ada sesuatu yang sangat baik. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Anak yang terhilang menyadari kesalahannya, ia sadar. Anak yang terhilang tindakannya konkret. Mari kita baca ayat 20. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium. Tindakannya anak yang terhilang konkret, nyata.
Keinginannya tidak mengawang-awang tapi menggawang, ada golnya. Yang keempat, minta diampuni namun bersedia menanggung hukuman. Saudara, ayat katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Secara pedagogi, seni menjadi seorang guru, anak yang terhilang mempunyai kemungkinan baik untuk bertumbuh. Ia menunjukkan sifat-sifat kondusif, suka membuat prakarsa, berani memasuki situasi tidak pasti, ingin mandiri, mau melakukan jenis pekerjaan apapun. Anak yang terhilang sadar atau menyadari diri sendiri, mau mengaku salah, mau menanggung hukuman atas kesalahannya. Saudara, pohon tumbang tidak berdiri lagi, tetapi orang yang tumbang masih bisa berdiri lagi, bahkan berdiri dengan tegak, lalu melangkah lagi dengan tegap, memasuki babak hidup yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.